Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua ST Pemuda, saya hormati Ketua LPPM, yang saya hormati Kaprodi, yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi ST Pemuda yang hari ini telah hadir dalam rangka persiapan untuk KKN atau kuliah kerja nyata. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam suasana yang sehat tentunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita telah diberikan kesehatan. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan mengucapkan syukur. Secara Islami saya pimpin dengan mari ambil nafas lewat hidung dengan penuh kelembutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, Kau berikan saya, keluarga saya, ayah ibu saya semua sehat, baik-baik, dan Kau berikan kami semua kelancaran rezeki, berkah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sukses dunia akhirat, dan ini semua tentunya atas bimbingan pertolongan ya Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini untuk persiapan KKN bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin sekalian yang saya banggakan, mahasiswa ST Pemuda, ya, yang saya banggakan, ya, saya ucapkan selamat karena kemarin baru saja telah menyelesaikan ujian sidang tugas akhir yang D3, yaitu tugas akhir, yang S1 yaitu skripsi telah Anda selesaikan, dan masih ada satu tugas lagi yang di depan kita yaitu KKN. Ya, mudah-mudahan saya yakin Anda pasti bisa menyelesaikannya karena saya tahu betul kemampuan, semangat, antusiasme dari adik-adik sekalian, ya. Mahasiswa ST Pemuda itu luar biasa, jiwanya jiwa muda, luar biasa, semangatnya itu yang membara luar biasa. Untuk itu saya diminta tolong untuk menyampaikan sedikit pembekalan tentang komunikasi skill in public. Jadi bagaimana kita harus memiliki keterampilan skill atau skill keterampilan komunikasi kepada masyarakat umum, ya, masyarakat umum. Baik, mari kita lihat slide-nya. Ini kompetensi dasar pemimpin, yaitu memang kenapa kita harus belajar komunikasi. Memang salah satunya kompetensi dasar dari seorang pemimpin harus telah memiliki kemampuan komunikasi dalam rangka untuk apa? Mendiagnosis, ya, mendiagnosis permasalahan, kemudian mengadaptasikan, disesuaikan dengan masyarakat yang ada. Solusi-solusi yang dihasilkan harus yang tepat, yang sesuai, diharapkan nanti mampu dikomunikasikan dengan baik. Nah, itu juga ada komunikasi. Mulai dari nomor satu, mendiagnosis juga perlu komunikasi, mengadaptasikan juga, implementasikan juga komunikasi, dan mengkomunikasikan itu sendiri juga tentunya komunikasi yang efektif. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dampak kalau kita tidak memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Akhirnya terjadi, kita lihat pada gambar di sini, yaitu miskomunikasi. Anda lihat di sana, mereka para pekerja masing-masing telah membangun rel kereta api, ya, karena persiapan yang tidak tepat, tidak dikomunikasikan baik tentunya, sehingga juga tidak ada controllingnya tentunya. Setelah sampai pada mestinya diselesaikan, ternyata
tidak sesuai miskomunikasinya. Akhirnya mereka tentunya eker-ekeran, saling menyalahkan dan seterusnya. Ini dampak dari kegagalan komunikasi. Ada juga satu gambar di situ, ada tangan di atas, ada orang yang di dalam kolam yang tangannya mengangkat tangga. Itu kita tidak tahu apakah dia itu minta sabun atau minta tolong tenggelam. Nah ini, kalau judulnya miskomunikasi ini berarti mestinya minta tolong, tapi yang diberikan adalah sabun. Ini ya, akhirnya terjadi fatal. Ya, mestinya akhirnya bisa tenggelam dan akhirnya bisa meninggal. Itu kan fatal sekali kalau mereka tidak mampu, tidak memahami komunikasi itu sendiri, ya itu sendiri. Jadi itu. Oke, kita lihat untuk slide berikutnya. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, itu ya, pengiriman atau penerimaan pesan, ya, atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan, kan minimal dua orang, nggak bisa satu orang, ya. Yang dimaksud dapat difahami itu ya, sehingga maksud dan tujuannya bisa dipahami. Mari kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Ya, komunikasi terjadi saat satu sumber penyampaian pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Ya, mempengaruhi mereka agar mereka mau bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan dari komunikasi itu sendiri, dari komunikator itu sendiri. Ya, itu dari maknanya. Lanjut kita lihat slide berikutnya. Fungsi komunikasi yaitu untuk mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, ya, dan merencanakan strategik, melakukan pembagian pekerjaan dan juga bisa berbagi rasa. Oke, jadi saya rasa sudah dipahami. Keterampilan komunikasi yang dibutuhkan yang sangat penting yaitu keterampilan mendengarkan, ya, bertingkah laku asertif, ya, asertif itu ya, nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Jadi ini yang paling susah itu mendengarkan nomor satu ini ya. Kemudian nomor dua itu bertingkah laku asertif, yang selanjutnya itu kemudian menyelesaikan konflik, karena dalam komunikasi bisa saja nanti akan terjadi konflik. Kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya, kemudian harus mampu, seorang komunikator harus mampu membaca situasi, nah, ya, kemudian melakukan persuasi. Nah ini, oke. Waktu yang digunakan untuk mendengarkan ini hasil penelitian, ya. Ini bisa dilihat di layar, ya. Namun yang saya perhatikan yang slide yang penting aja, yaitu 45% yang dibutuhkan yaitu kemampuan mendengarkan, kemampuan mendengar. Ini yang sangat dibutuhkan. Dan saat ini juga penelitian ternyata juga 53% itu kemampuan mendengar. Orang kebanyakan malah banyak berbicara, padahal yang dibutuhkan itu mendengar. Sedangkan kalau mereka berbicara cuma berapa? 16 berbicara cuma 30%, ya, berbicara cuma lebih 30%, ya. Kemudian berbicara yang saat ini bahkan cuma 16%. Ini teman sekalian. Jadi yang dibutuhkan, kenapa kok mendengar lebih banyak? Karena dengan mendengar itu akhirnya kita memahami, kita belajar memahami apa yang diharapkan. Kita harus memahami orang lain dengan cara apa? Mendengarkan. Bukan kita banyak bicara. Kalau kita banyak bicara berarti kita memaksakan kehendak kita. Ya, jadi begitu. Dengan mendengarkan, dengan ini tadi kita akhirnya kita tahu maksudnya. Nanti kalau belum paham ya dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan banyak berbicara, tapi dengan menggali, dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan efektif. Ya. Yang lain bisa lihat di sini, menulis berapa persen, ya,
membaca berapa persen di sini ya, tapi kemampuan mendengarkan luar biasa, paling banyak, dan ini paling efektif, paling berpengaruh terhadap kesuksesan di dalam komunikasi. Mari kita lihat slide berikutnya. Hambatan-hambatan di dalam mendengar ya. Nah, ini karena poin yang paling penting yaitu mendengar, maka ini sibuk dengan dirinya sendiri mereka. Dia sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Ya, kebanyakan dia tidak berusaha mendengarkan maksud dan tujuan lawan atau tidak. Berarti tidak ada empatinya di sini. Sibuk dengan masalah-masalah yang ada dalam dirinya, baik internal maupun eksternal. Ya, sibuk di situ. Ya, sehingga dan faktor-faktor kawan atau lawan mendengar yang diharap ya, padahal yang diharapkan harus banyak mendengarkan dan memahami di sini. Ya, itu. Oke, ini hambatan-hambatan bisa difahami di sini semua. Jadi ini teman-teman sekalian, maka hambatan-hambatan ini tujuannya untuk apa? Untuk Anda eliminir. Anda begitu ada lawan bicara, Anda berbicara, lalu bagaimana supaya Anda ada kemampuan mendengarkan? Anda berusaha memahami, Anda berusaha mengerti lawan bicara Anda. Anda harus belajar, berusaha memahami. Jangan terlalu banyak memperhatikan diri Anda. Ya, komunikasi itu seperti itu. Jadi di sini harus apa itu? Ada terjadi win-win, ya, terjadi pemahaman, bukan memaksakan diri sendiri. Ya, oke. Kita lihat slide berikutnya. Faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan juga sangat banyak. Ya, diantaranya nada suara itu menempati 30%, kata-kata itu sekitar 7%, ya, kata-kata yang dilontarkan ya. Kemudian bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh atau nonverbal itu menempati 50% ya. Betul ya, 50% ya. Coba 50%. Ya, 50% nada suara. Jadi kata-kata itu ternyata tidak terlalu banyak, tapi yang terpenting itu nada suaranya. Contohnya begini. Kata-katanya I love you. Tapi kata-katanya datar saja. Tapi dengan nada suara I love you. Nah, itu bisa berbeda ya. Apalagi nanti dengan verbal I love you. Dengan ekspresi wajah dan saya sangat ingin membantu Anda, bukan? Sekarang saya sangat ingin membantu Anda. Berbeda dengan saya sangat akan membantu Anda. Saya dan seterusnya itu seperti itu. Jadi nada suara ini yang penting. Jadi teman-teman, yang penting bukan kata-katanya, kata-kata memang penting, tapi bukan itu yang terpenting, yaitu nada suara dan bahasa tubuh atau nonverbal itu yang juga harus selalu dilatih. Oke, kita lihat berikutnya. Komponen dalam komunikasi yaitu ada ide atau gagasan, ada komunikator, ya, komunikator yang menyampaikan pesan, ya. Kemudian ada pesan itu sendiri, dan ada media itu sarananya, ya. Ada komunikan yaitu penerima pesan. Ya, oke, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, ini ilustrasinya. Ada ide, gagasan, ada pesan, ya, pesan. Kemudian pesan itu tentunya ada tujuan, di dalamnya ada tujuannya, ya, ada tujuan, ada maksud dan tujuannya, ada medianya, media yang tersampaikan, kemudian ada penerima pesan, ada komunikan nanti juga mereka mempersepsikan. Nah, persepsi yang bagus itu kalau mereka itu sesuai yang diharapkan oleh pengirim pesan. Untuk itu supaya tujuannya tercapai harus ada namanya umpan balik. Penerima pesan itu diminta, atau penyampai pesan komunikator meminta kepada komunikan untuk meminta umpan balik. Bagaimana tadi? Apa maksud tadi? Apakah sudah difahami? Ya. Tolong, maksud saya tadi apakah sudah difahami atau belum? Itu tolong diulang, dipastikan. Dengan umpan balik itu memastikan bahwa pesan yang terkirim itu memang betul-betul, ya. Itu jadi teman-teman sekalian. Jadi jangan langsung percaya semua pesan yang tersampaikan itu pasti penerima pesan pasti mengerti, memahami sesuai dengan apa yang kita harapkan. Belum tentu.
Untuk itu, karena mereka bisa mempersepsikan masing-masing. Kenapa kok bisa mempersepsikan masing-masing? Karena sangat tergantung dari berbagai macam faktor. Dari faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor-faktor yang lain, dan sebagainya. Atau faktor-faktor pengalaman masa lalu. Itu akhirnya mereka mempersepsikan beda-beda. Untuk itu, untuk memastikan itu semua, maka perlu umpan balik. Ya, setelah umpan balik tadi kita bisa ulang lagi, dan akhirnya ada satu kesimpulan. Ini loh yang maksud. Jadi seperti itu. Sehingga tujuan dari pesan itu bisa tersampaikan sesuai yang diharapkan oleh komunikan atau komunikator. Maksud saya komunikator. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jadi ini hambatan komunikasi tadi sudah saya singgung, latar belakang, bahasa, sikap, waktu yang tepat mau tidak, mungkin waktunya dia lagi masih ada masalah, lingkungan juga gitu ya. Ya, jadi kita menyampaikan pesan juga harus tahu juga. Oke, next. Oke, cara berkomunikasi ada pasif, ada agresif, nyerang, ada asertif, ya pendekatan, bujuk rayu. Kalau agresif itu menang sendiri. Nanti kita ada penjelasan di sini, ya oke. Ini pasif itu menganggap dirinya nggak penting, kepercayaan pada diri sendiri rendah, ya dan seterusnya. Dan asertif itu ya menganggap dirinya penting dan orang lain tidak penting. Menganggap jadi asertif sendiri yaitu kepercayaan perasaan sendiri paling ya penting, ya orang lain semua juga sama pentingnya. Asertif itu sama pentingnya dan berpedoman saling menghargai. Asertif itu saling menghargai, ya jadi saling menghargai. Jadi di situ ada prinsip yaitu win-win solution, ya. Berbeda dengan agresif. Agresif itu dia merasa memiliki hak yang paling penting, orang lain tidak terlalu penting, atau orang lain kepentingannya di bawah kita. Jadi intinya dia ingin menang sendiri, agresif itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang lain bisa dilihat di layar ini, ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini sebelum saya lanjutkan mengenai mengenai asertif, pasif, asertif, agresif mungkin dari audiens. Tidak ada pertanyaan, ya. Jadi kalau asertif itu menumbuhkan saling percaya, ya, sekalipun tidak sepaham. Jadi kita berusaha berusaha untuk faham kepada lawan. Kita berusaha memahami. Makanya tadi ada empatinya belajar memahami. Ya, ya. Kemudian kalau pasif itu karena menganggap dirinya tidak penting, ya, banyak menggerutu dan seterusnya, dan cenderung mereka tertutup. Mereka begitu terbuka, dia cenderung akan menjadi orang yang agresif karena dia fokusnya kepada diri sendiri. Beda dengan asertif itu fokusnya kepada orang lain. Dia tidak mau menang sendiri, tapi dia mau menang bersama-sama, win-win tadi. Dia selalu berpikir bagaimana bagaimana memahami audiens, bagaimana memahami komunikan. Jadi kita berusaha memahami, mengerti, tanya, ada kendala apa, ada masalah apa, saya bisa bantu apa, problemnya di mana. Ya, agresif beda, menebar benih permusuhan, ancaman. Ya, itu seperti itu. Saya harus menang, Anda harus kalah, atau tidak sama sekali. Gitu biasanya. Ya, agresif itu, nyerang, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Ini agresif, win lose, memaksakan kehendak, menginjak orang lain, interupsi, orang lain berbicara interupsi, saya tidak setuju.
dia mementingkan diri sendiri, tidak mendengarkan, tidak peduli perasaan orang lain, ya, suka memberikan kritik-kritik yang menjatuhkan, tidak berpikir ini tidak, kalau saya seperti itu di pihak mereka seperti apa. Ya, ini ada orang-orang yang cara komunikasi seperti itu, mengancam, memukul. Nah, ya, ini saya paham. Kita harus terhindar dari sikap yang agresif. Agresif langsung juga ada orang yang tidak ngomong tapi sinis, nggak peduli, menciptakan suasana tidak nyaman, menciptakan kegaduhan, ekspresi tidak jelas, lain di bibir lain di hati. Mood, emosi mudah berubah. Nah, itu juga ada. Ada orang yang mungkin tidak ada keberanian, berani cuma begitu. Ada itu. Itu bahaya. Ya, hati-hati yang jadi seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang agresif seperti itu. Oke, kita lanjut. Asertif. Iya, ini yang terbaik. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Suka menghormati orang lain karena dia selalu menempatkan pada dirinya sendiri. Saya tidak mau ditempatkan menjadi orang yang tidak dihormati. Untuk itu saya ingin menghormati orang lain. Berani menghadapi masalah. Begitu ada masalah, dia berani memberikan satu solusi. Ya, itu salah satunya dapat menerima penolakan, ditolak tidak apa-apa. Mau mendengar, suka mendengarnya. Mau mendengar, tidak bertele-tele, ya, tidak bertele-tele, to the point cara berkomunikasinya, jelas. Ya, kalau kadang ditanyakan lagi ada yang kurang jelas gitu, tidak menyembunyikan informasi, terbuka, ya, selalu fokusnya pemecahan masalah, selalu mencarikan solusi. Jika ada jalan buntu, dia selalu apa yang dapat saya bantu, apa yang dapat saya tindakan apa supaya saya bisa membantu Anda. Ini yang luar biasa. Seorang yang komunikasi asertif ini bagus sekali. Biasanya seorang negosiator dia selalu menggunakan ini, negosiator yang bagus, ya, karena dia tidak negosiator ulung, negosiator profesional, dia selalu gunakan cara komunikasi asertif. Termasuk asertif ini tidaknya ada yang mempengaruhi, membujuk, merayu dalam rangka untuk meraih tujuan, tapi tujuannya utamanya tidak mau menang sendiri tapi win-win. Next, oke. Model tipikal perilaku asertif: ungkapkan perasaan, emosi yang jelas, jujur. Ya, disampaikan aja jujur, ada apa adanya. Memberikan hak jawab secara fair, silakan dijawab. Memberikan hak orang lain untuk menolak. Barangkali kalau ada yang tidak setuju, silakan boleh. Ya, tidak mendua arti. Jadi ya jelas, artinya punya integritas, ringkas dan jelas. Memberikan pujian yang tulus, empati, jelas, tegas. Berbicara dengan polos. Ya, maksudnya berbicara dengan prolog yang ringkas, tidak berputar-putar, to the point aja. Ya, bahasa tubuh yang ramah, terbuka dan suka tersenyum. Tidak ada ancaman, beda dengan agresif tadi, agresif dengan ancaman. Ya, ini yang dibutuhkan di dalam besok teman-teman sekalian di kegiatan KKN tentunya. Ya. Oke, ini manfaat perilaku asertif yaitu membuka kemungkinan negosiasi. Saya sampaikan, membuka kemungkinan win-win, memberi kelegaan, membangun sikap saling menghargai, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan dasar saling percaya, membantu kelancaran proses komunikasi sehingga nyaman mereka lawan bicara, komunikasinya dengan nyaman. Saya nyaman sekali berbicara, berkomunikasi dengan orang tersebut. Meningkatkan efektivitas kerjasama. Ini kerjasama sudah jadi efektif, ya, karena nyaman. Kalau bicara sudah nyaman, sudah enak aja ngobrolnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Next, oke. Etika berkomunikasi: diam untuk mendengar, sambil mengangguk lagi, sambil mengangguk ini, tanda setuju. Tidak memotong pembicaraan, tidak meninggalkan lawan bicara. Lawan bicara sudah ngobrol begini, tiba-tiba kita tinggal, nah, tidak etik sekali. Wah, itu sama bahaya sekali. Jangan sampai ya. Tidak menepis pembicaraan lawan, artinya tidak setuju langsung gitu. Ya, dia walaupun tidak setuju, dia tetap menghormati. Apalagi kalau dia lebih tua, walaupun lebih muda pun dia harus menghormati. Tidak menolak secara langsung ya. Tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Tidak menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Tidak mau menunjukkan seperti itu. Yes. Tetap menghormati. Walaupun kita tahu sebenarnya biasa, tapi dia tetap berusaha menghormati.
itu etika, karena dia paham etika komunikasi. Karena kita dalam rangka untuk menghormati, ya. Besok adik teman-teman sekalian, adik sekalian, ini dalam kondisi apa? Ini dengan siapapun, supaya apa? Anda punya teman yang banyak. Next, ini 5 respon simpatik, ya. Dengan Anda telah simpatik, otomatis nanti caranya sambil diulang, mengulang kata demi kata untuk memastikan pesan tadi sudah tersampaikan. Mengatakan kembali isinya, ini ya ditegaskan, kalau perlu ditegaskan. Jadi ini ya maksudnya tadi Bapak ya. Jadi maksudnya tadi ini ya Bapak. Jadi ini Ibu ya. Ulang lagi, diperjelas. Ya, mohon maaf sudah paham gitu. Nah itu ya. Merefleksikan perasaan, mengatakan kembali isi serta merefleksikan perasaan. Jadi perasaan tadi diulang lagi. Saya ya melihat kapan empati tidak diperlukan. Jadi dan ini bagus sekali empati. Jadi responnya sangat bagus terhadap orang yang memiliki empati. Jadi kita respon dari empati ini sangat bagus. Ya, itu salah satunya seperti mengulang, mengatakan kembali isi listnya, dan oke, baik, terima kasih. Diawali selalu nanti di selesai itu pembicaraan selalu katakan terima kasih, atau kalau bahasa Jawa matur suwun, terima kasih, matur suwun. Ya itu, jadi orang akan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, itu akan sangat membuat itu mereka akan senang sekali. Ya, oke, siap. Nah, ini pelayanan publik ya. Ya, pelayanan publik yaitu pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi atau institusi, perusahaan, pemerintah, swasta kepada publiknya, yaitu masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Nah, ini maka dari itu tentu besok itu termasuk pelayanan publik. Teman-teman adik sekalian berkunjung ke masyarakat, mendiagnosis di sana ada problem apa, ada masalah apa, dan mencarikan solusi dan dikomunikasikan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, saat ini komunikasi juga sudah sangat banyak sekali jenis komunikasi. Kalau dulu itu terbatas hanya 1 orang, 2 orang, ya, atau massa. Nah, sekarang itu semua orang bisa berkomunikasi melalui kecanggihan teknologi seperti ini. Untuk itu teman-teman sekalian, ini bisa digunakan sebagai sarana juga untuk komunikasi. Maka harus pandai-pandai berkomunikasi, ya, pandai-pandai berkomunikasi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Oke. Nah, ini komunikasi efektif, itu komunikasi yang apa? Komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang menimbulkan efek tertentu secara artinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi menimbulkan efek tertentu. Artinya ada satu gerakan di sana, ada satu tindakan. Ya, kalau tujuannya itu informasi, ya mereka paham. Tujuannya untuk menggerakkan atau asertif berarti menggerakkan. Ya, itu. Sehingga mereka mau tergerak untuk mau melakukan untuk dengan komunikasi tersebut. Ya, oke. Kiat komunikasi efektif yaitu gunakan ucapan yang baik. Ya, gunakan tadi maaf. Jadi diawali dengan ucapan yang baik, dengan pembuka yang baik, ya, dengan perhatian, dengan empati. Terus tadi yaitu dengan umpan balik. Bagaimana tadi? Apa sudah difahami? Gunakan saluran komunikasi yang tepat, disesuaikan. Anda komunikasi dengan siapa? Dengan besok lebih banyak dengan orang tua, dengan masyarakat di sana. Anda kalau dengan anak kecil Anda bisa duduk. Dengan orang tua Anda, dengan anak muda Anda bisa sama-sama berdiri. Dengan orang tua juga Anda juga berduduk. Dan disesuaikan. Ya, Anda harus sesuaikan dengan lawan bicara Anda. Gunakan bahasa-bahasa yang sesuai juga. Ya, itu termasuk mengenali siapa penerima pesan, ya. Komunikasi tatap muka, ya. Karena besok pasti tatap muka, tidak mungkin tidak tatap muka. Besok tatap muka harus Anda gunakan dengan bahasa tubuh yang ramah,
sopan, ya, dan itu menangani isi menanggapi isi pembicaraan. Jadi kalau ada pembicaraan tadi, terus nanti direspon, minta responnya, bagaimana kemudian, apakah sudah dipaham atau belum, mohon penjelasan dan seterusnya, dan sopan, wajar, ya tentu itu, ya, dan menghormati semua orang, dan Anda pun juga harus menjadi orang yang humble, artinya rendah hati, tidak sombong, mengendalikan emosi dengan nada suara yang enak dan menyenangkan, dan seterusnya. Itu adalah yang tadi sudah saya singgung, yaitu setelah selesai komunikasi ucapkan terima kasih. Itu akan membuat sebagai pelengkap atau sebagai penutup, itu yang bagus, ya. Terima kasih atas support, atas bantuannya selama saya melakukan KKN ini di desa ini. Saya merasa dibantu. Dan sebenarnya kalau di awal kita menggunakan Bapak, Ibu, di sini saya mau pengabdian masyarakat, tolong saya bisa dibantu. Ada kata tolongnya, tidak boleh langsung perintah, tapi tidak boleh langsung mau menyampaikan maksud dan tujuan kita. Ada kata tolongnya di awal, dan setelah selesai yaitu kita menyampaikan terima kasih atau matur suwun. Itu sangat bagus sekali dengan gestur tubuh yang sopan. Kita lanjut. Nah, kesimpulan. Kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya apa ini? Ya, ini teman-teman sekalian. Ini diawali dari ya komunikator menyampaikan pesan, ya. Komunikator punya ide, gagasan, menyampaikan pesan tersampaikan kepada, ya, pesan dengan menggunakan media, ya, setelah media kemudian diterima oleh komunikan nanti ada efeknya apa? Efeknya ya mereka tergerak mau melakukan dan seterusnya sehingga permasalahan di sana bisa menyelesaikan masalahnya dari sana. Nah, itu kesimpulan dari materi komunikasi yang bisa diharapkan bisa sebagai pengantar, sebagai bekal keilmuan kepada hadirin sekalian. Pesan saya, gunakan komunikasi asertif, komunikasi yang penuh empati dengan memperhatikan komunikan, dengan memperhatikan lain. Jadi seperti itu. Ya, mari kita lanjutkan. Saya sedikit ada ini 15 rahasia sukses setiap harinya. Besok di sana, selama berada di sana, yaitu tolong diperhatikan, ya, bekal dari saya. Awali setiap hari, setiap mengawali kegiatan, setiap hari, setiap awal kegiatan dengan, atau setelah selesai kegiatan juga dengan berdoa. Ya, awali dengan berdoa. Di dalam berdoa itu ada syukur. Ada doa itu ada syukurnya. Terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah, itu juga syukur. Kemudian rencanakan setiap kegiatan apapun direncanakan dengan detail dan tentunya harus dikomunikasikan. Kemudian jadilah orang yang humoris yang menyenangkan. Minimal Anda suka tersenyum, ya, humoris, ya, hormat kepada sesama, humoris, ya. Niatkan kegiatan besok menjadi satu sarana ibadah, membantu orang lain. Kemudian U-nya itu utamakan yang penting-penting. Jadi rencana tadi diutamakan. Mana diutamakan? Ada skala prioritasnya. Di skala prioritasnya, R, rendah hati, jangan sombong, karena tidak ada orang yang walaupun kaya apapun, kalau mereka sombong tidak suka. Orang tidak suka kepada orang sombong. Walaupun Anda kaya raya, Anda sukses kaya apapun, kalau sombong banyak orang tidak suka. Kemudian Y, yaitu yakin. Yakin itu tidak hanya dalam ucapan, tidak hanya dalam tindakan, tapi yang terpenting yaitu yakin dalam hati, tasdiqul biqalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan. Ya, itu untuk bisa sukses tentunya di sini. Yakinnya apa? Tasdiqul biqalbi bersama ST Pemuda. Iqrar bil lisan bersama ST Pemuda, diucapkan dalam lisan. Ada bangga sebagai mahasiswa ST Pemuda. Mengamalkan, Anda besok bangga juga
melakukan kegiatan besok bangga sebagai mahasiswa ST Pemuda maupun Politeknik Nasional. Itu harus bangga. Kalau tidak bangga, bagaimana Anda bisa sukses? Tidak bisa. Ya. Kemudian YA ya, Yati A berarti action, banyak actionnya gunakan hukum Pareto. Pareto itu kalau dari 100% 82 action, yang 2 atau dari 100% kita action, 80 mungkin bisa gagal, 20% berhasil. Itu ya, artinya lebih banyak action. Kalau Anda ingin sukses, berarti harus banyak actionnya. Ya, kalau mungkin 20%, 80%-nya gagal, kita ingat pasti ada suksesnya. Kemudian I itu D ya, disiplin. Berarti D disiplin, yaitu disiplin. Jadi ulah disiplin sampai ke tinggal ke level menit dan seterusnya. Kemudian I-nya yaitu inginnya tinggi. Kalau ada tadi sekarang kata tadi rahasia sukses. Jadi inginnya tinggi, ingin suksesnya tinggi, luar biasa. Bukan hanya sekedar ingin saja, tapi inginnya betul-betul ingin sukses. Jadi kalau ingin sukses itu ya betul-betul ingin sukses. Sampai betul-betul tidak mau ditunda-tunda lagi itu suksesnya. Kemudian siap solo. Kalau adik sekarang pengen sukses, siap solo. Artinya siap solo itu siap kerja keras, siap. Tidak ada ceritanya orang sukses itu dicapai dengan nyaman-nyaman saja, santai-santai saja, tidak ada. Semuanya juga penuh semangat, ya. Siap solonya siap kerja keras, semangat, tekun, ya, terus berlatih dan sabar tentunya, sabar. Kemudian spiritualnya meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedekah, memperbanyak sedekah. Insya Allah kalau sudah spiritual, sedekah, insya Allah akan menjadi orang yang saya artinya menjadi orang yang sukses. Ya. Kemudian open mind, terbuka untuk berubah, terbuka untuk sukses, optimis, dinamis, siap menghadapi perubahan. Kemudian yaitu M-nya mencatat setiap kegiatan besok, mencatat ada teman-teman baru apalagi dicatat, ada hal baru apa lagi dicatat, ya, sampai akhirnya dari situ akhirnya menemukan metode cara baru untuk sukses. Kemudian mitra, besok sebagai sarana mencari mitra, mencari teman sebanyak mungkin. Mitra, teman 1000 katanya kurang, musuh 1 katanya kebanyakan. Ya. Itu cara sebagai sarana untuk terus menambah teman sebagai mitra Anda, mitra ST Pemuda juga. Untuk itu, bagaimana kita bisa menjadi mitra yang baik? Tentunya kita dengan cara menjaga integritas, menjaga kepercayaan. Apa yang kita sampaikan harus betul, apa yang kita sampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya rasa itu, ya, kita dari kata sukses, ya, ada lagi, ya, oke, sudah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bekal untuk besok KKN. Saya doakan di sini Anda semua sukses, Anda semua dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sukses. Ya, saya berdoa Anda sukses. Walaupun kita ini jauh, ya, saya jauh, ya, kita melalui webinar seperti ini. Saya doakan Anda sukses, ya. Saya doakan semuanya dimanapun Anda berada sukses. Walaupun kita jauh, kita dekat dalam doa. Walaupun kita jauh, kita selalu dekat di hati. Terima kasih. Semoga Anda semua sukses luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.